Saya jatuh cinta di pantun terakhir itu. Luar biasa, hebat. Saya jatuh cinta di situ. Charlie, Luar biasa Tuhan. Charlie, Oke, Charlie, ya. mungkin Iya, bisa iya. bisa beri kesempatan ke Romo pamit untuk menyampaikan sesuatu. Ya, silakan Romo pamit. Sebelum ke sesi tanya jawab. Ya, silakan Romo pamit. Romo Patris belum datang ya? Romo Patris kayaknya ada live katanya. Oke. Nah, silakan. Live-nya cuma Langsung sekarang. tanya jawab saja. Ya. Saya bagian pendengar, nanti sebentar saya bagian tanya juga boleh. Saya tanya di narasumber ini. Oke. Ini cuma ada 2 pertanyaannya yang saya terima ya. Pertama, Pater, bagaimana korelasi doktrin ENS ini dengan deklarasi Dominus Yesus? Nah, pertanyaan kedua itu adalah kenapa di gereja stasi-stasi tidak pernah diajarkan katekese seperti ini? Itu saja, Romo. Silakan, ada yang mau jawab? Ini pertanyaan ketika Romo Yere yang memberikan materi. Bro Charlie, apa mau diresum dulu dari tadi 4 Romo tadi yang sudah saya catat atau bagaimana untuk Boleh. Resum Biar dulu. teman-teman. Resum dulu Iya. boleh, silakan. Iya, oke. Saya resume ya. Dimulai dari materi yang dibawakan oleh Romo Cafe. Bagaimana Romo menjelaskan tentang jalan kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dan juga menyampaikan persamaan perahu di zaman perjanjian lama, Nabi Nuh, dengan juga perahu Santo Petrus, yang dimana perahu itu adalah bahtera. Bahtera itu adalah sesuatu yang alat untuk menyelamatkan, gitu ya, sarana untuk menyelamatkan dari Tuhan itu sendiri. Gitu. Nanti kita bisa lihat dari doktrinalnya pun bagaimana ajaran-ajaran dalam gereja Katolik, keutuhan ajaran-ajaran gereja Katolik yang dapat menyelamatkan. Jadi awasilah ajaranmu agar dapat menyelamatkan bagi yang mendengarmu. Karena di luar sana kita sudah lihat tidak ada persamanya pengajaran di antara mereka di dalam Protestantisme. Ya, jadi mereka masih meraba-raba apa itu keselamatan, bagaimana selamat, apakah saya selamat. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi di sini pun Romo Cafe menegaskan tentang umat beriman itu adalah umat yang bersatu, ya. Dan gereja yang adalah tubuh Yesus Kristus sendiri, ya. Tubuh kita tahu ya, roh itu tidak bisa mati, roh itu kekal selamanya. Jika Yesus telah bertahta dalam kerajaan surga, ya, dia meninggalkan juga tubuhnya di bumi. Gereja itu sendiri adalah tubuhnya. Dia tidak serta-merta meninggalkan dunia ini dengan kekosongan, dengan kefanaan, tinggal semuanya. Enggak. Tubuhnya yaitu gereja Kristus sendiri ditinggalkan bagi kita sebagai tempat ataupun alat keselamatan dari dia untuk kita semua, orang-orang yang akan diselamatkan. Nah, mungkin ada yang ingin tambahkan lagi, Romo? Saya mencatat hanya sebagian dan lebih banyak ayatnya mungkin. Lanjut aja. Iya. Dan lanjutnya lagi dari Romo Marcel kita bisa melihat ya, lumayan banyak sekali, ada sekitar 15 dari tradisi suci dan bapak-bapak gereja bagaimana tentang yang ditegaskan itu gereja hanya satu milik Yesus Kristus, ya. Dan kita di sini dari Romo Marcel juga menyatakan juga tadi tentang dari bapak-bapak gereja tentang larangan untuk relativisme iman. Jadi bagi teman-teman yang masih ada dalam relativisme iman, menganggap di sana ada keselamatan, wah itu sudah aneh sekali ya. Nah, bagaimana dengan teologi keselamatan? Ya, kesatuan gereja, syarat mutlak itu harus kesatuan gereja. Satu aja, jangan banyak-banyak gitu ya. Karena tubuh Yesus Kristus kita satu. Kecuali memang kalau di luar sana Yesus Kristusnya beda-beda. Jadi Yesus Kristus di mereka tuh punya tubuh beda-beda. Ya, jadi nggak satu ya. Juga ditegaskan dari Santo Ignatius bagaimana otoritas, di mana tentang tadi surat Efesus, di mana Yesus berada di situ gereja yang satu, ya, Katolik dan Apostolik, ya, otoritas harus turun temurun,
itu sudah dijelaskan. Bagaimana dari Santo Irenaeus, Aversus Heresis tentang gereja yang benar. Ya, ini perintah keras nih ya. Gereja yang benar adalah ya gereja Katolik. Nggak ada, jadi nggak ada kebenaran yang lain itu nggak ada benar. Ya, yang namanya benar itu nggak relatif. Salah satu ya tetap aja nggak benar gitu ya. Terus gereja Roma itu adalah dasar ya kedudukan dan otoritatif. Ya. Dan yang ditekankan lagi oleh Romo Marcel tuh, gereja terpisah bukan gereja yang benar, bukan gereja yang sejati, ya. Jadi juga ditelaskan oleh Bapak Tertullianus tentang gereja yang satu, ya. Perpecahan ini saya tekankan lagi ya. Jika Yesus mengalami luka-luka di dalam penyalipannya, ya. Perpecahan gereja itu adalah bentuk luka baru untuk tubuh Kristus di saat ini. Ya, jadi orang yang memecahkan diri dari gereja Katolik, dia sudah jelas-jelas membuat luka baru bagi tubuh Yesus Kristus sendiri. Gereja yang benar adalah gereja Roma yang penuh dengan otoritasnya, ya. Setia dalam gereja, ya, umat Allah, terus juga keterpisahan dari gereja Roma, ya, penting juga nih, keterpisahan dari gereja Roma itu adalah keterpisahan dari Yesus Kristus. Jelas, ya. Nah, tadi diulang lagi oleh dari Santo Agustinus, ya, gereja tubuh Kristus yang hidup, roh hidup, tubuh pun hidup. Tubuh Yesus sudah bangkit, dan gereja juga sebagai yang akan selalu bangkit, selalu hidup. Di dalamnya ada sakramen, gereja Katolik adalah gereja yang sejati, tidak ada keselamatan di luar gereja Kristus, yaitu gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Dan kepenuhan ajaran yang utuh, ya, melalui suksesi apostolik dari Santo Petrus, melalui para paus, sampai dengan sekarang. Dan dari Santo Ambrosius juga ada mengenai gereja adalah tubuh Kristus, perwujudan kerajaan Allah. Penting ya, perwujudan kerajaan Allah di dunia. Jadi ada yang mungkin dari teman-teman lain, gereja Allah hanya ada di surga. Enggak, ini gereja Allah jelas. Ya, Allah berkuasa di surga dan di bumi, di dunia. Tempat yang paling penting juga ya, tempat mendengar suara Tuhan yang benar dalam liturgi dan ekaristi. Kerajaan Allah di dunia yang di dalamnya kita menerima tubuh Yesus Kristus itu sendiri, bukan simbol. Ya, gereja adalah rumah Tuhan. Gereja adalah penerima ajaran dari otoritas tertinggi, yaitu Santo Petrus, ya, penerima otoritas yang sah gereja Katolik yang di Roma. Nah, lanjut ke tempat gereja adalah tempat ilahi dari Blasius Agung, menerima kasih dan keselamatan dari Tuhan. Hanya gereja Katolik. Denom bukan tempat untuk menerima keselamatan. Cepat rangkuman. Ya. Mempercepat rangkuman. Kalau baca kembali satu-satu nanti sama panjangnya. Oke? Ya, Romo. Oke, siap. Ini tadi udah saya tekanin lagi di untuk Romo Jeff selanjutnya. Romo Jeff itu Romo Yere ya. Sorry. Kalau dari Romo Yere bagaimana eklesiologi dan soteriologi tentang ENS, di luar Batra tidak ada keselamatan juga. Tentang KV2 yang kita tekankan, apresiasi tertinggi kepada EENS melalui KV2. Apresiatif terhadap ENS melalui Katekismus Gereja Katolik. Keselamatan ditawarkan kepada orang-orang, itulah misionaris. Ya, itulah pelayanan misionaris, menawarkan, bukan relativisme ataupun membatalkan. Terus juga keselamatan dimulai dari dalam dunia, bukan di akhir hidup ataupun nanti setelah kematian. Enggak, keselamatan dimulai dari dunia, dari masing-masing kita di dunia ini. Ya, untuk selanjutnya dari Romo Jeff. Ini yang sangat keren menurut saya ini buat kita semua, untuk mungkin yang sudah berusia tua juga, dewasa, tapi masih berjiwa muda, ya. Komitmen kepada gereja
dengan mempertanggungjawabkan baptisan. Kita semua sudah dibaptis ya. Ya, nah, jadi kita mempertanggungjawabkan, entah itu ya dari awam ataupun Romo, mempertanggungjawabkan baptisan. Gereja muda selamanya akan terwujud jika OMK menjadi gereja. Terus bangga bagaimana membuat orang muda bangga dengan bagaimana dengan nyaman, membuat mereka selalu jatuh cinta kepada gereja. Dan juga anak muda adalah gereja Tuhan yang tidak pernah tua. Ya, dalam usia ini harus memperbarui masa kini. Gereja yang masa kini sekarang dan dimulai setiap harinya. Ya, model pastoral, bertamu ke OMK dan lain-lain tadi sudah dijelaskan. Saya rasa itu saja, Romo. Mungkin teman-teman dari pemaparan dari rangkuman untuk mengingat kembali, untuk merefresh, jadi bisa ditanyakan kembali. Terima kasih, Romo. Oke, silakan Romo mau langsung menjawab pertanyaan yang tadi 2 atau ada beberapa lagi nih? Silakan. Dua-dua kali ya saya bacakan tadi. Boleh dibacakan ulang, Om? Ya, pertama pertanyaannya, bagaimana korelasi doktrin ENS ini dengan deklarasi Dominus Yesus? Oke, dari siapa dulu nih? Jeff, jadi engkau waktu engkau tanya, oke langsung. Nanti sebentar saya tambahkan. Sekali lagi saya katakan bahwa gereja, pertama kita memahami gereja, oke mungkin secara fisik. Lalu yang kedua adalah gereja itu siapa? Gereja itu kita semua nih, yang terpanggil, yang sudah dibaptis, lalu mengimani Kristus. Lalu relasinya dengan Dominus Yesus, saya kira di nomor yang 20 itu sudah dijelaskan dengan amat baik, bahwa dalam 1 Timotius 2 ayat 4 itu sudah dikatakan keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang. Nah, relasinya bagaimana? Menurut hemat saya, itu justru gereja itu, kehadiran gereja sebagai sebuah sakramen universal keselamatan. Gereja itu sakramen universal keselamatan. Maka kehadiran saya, kehadiran Anda, kehadiran teman-teman semua merupakan juga, seperti tadi saya katakan, keselamatan itu kita sudah rintis sejak awal, sejak kita hadir dunia. Konsep keselamatan itu bukan soal setelah saya mati lalu masuk surga. Bukan, sejak saat ini, hic et nun. Maka hemat saya dalam relasinya dengan kalau saya tidak salah itu di nomor 20, Dominus Yesus itu sudah mengatakan dengan jelas bahwa perlu diimani bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan. Sebab itu hanya satulah perantara dan jalan keselamatan, yakni Yesus Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Sementara dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis, yaitu yang terdapat pada Markus dan Yohanes. Hemat saya seperti itu, bahwa kehadiran gereja yang adalah sakramen universal keselamatan itu kita semua, kehadiran kita yang adalah gereja Kristus yang telah didirikan, kita memancarkan keselamatan itu bagi semua orang. Jadi keselamatan itu sudah dirasakan, kehadiran Kristus melalui baptisan. Kita yang adalah anggota tubuh Yesus, anggota tubuh Kristus. Gereja itu kita anggotanya. Bagaimana kalau anggota tubuh kita, misalnya tangan terpisah dari kepala, kepala terpisah dari badan? Saya kira enggak. Kita satu tubuh dan kepala kita Kristus. Maka kehadiran kita adalah sakramen universal keselamatan. Kurang lebih seperti itu, Pater. Char, nanti bisa disambung oleh teman-teman yang lain. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan atau pertanyaan berikutnya? Tambahan pendek ya. Jadi kalau kita mau lihat dokumen Dominus Iesu, secara lihat itu sebuah deklarasi ya. Yohanes Paulus kedua 6 Juni 2000 ya. Posisi sebagai primus inter pares Katedra San Pedro atau kursi kepausan Petrus, deklarasi
dalam iman dan moral ataukah itu hanya sebuah deklarasi? Itu harus dilihat subordinasi dalam dokumen. Dan yang kedua, saya pikir Dominus Jesu sudah membuahkan beberapa konsep penting. Lihat bagaimana Lutheran mulai mendekati Gereja Katolik, bagaimana Anglikan mulai mendekati, bagaimana Ortodoks membuka hatinya untuk mulai mendekati dan melawan relativisme. Saya pikir ini juga penting melihat buah-buah hasil dari deklarasi-deklarasi seperti ini. Dokumen sekarang menegaskan bahwa hanya melalui Gereja Katolik ya, dalam pengertian ini ya. Itu sangat jelas dalam pengertian itu, dan semua dokumen gereja tidak pernah menggantikan apa yang tertera dalam dokumen bahwa gereja satu-satunya yang didirikan oleh Kristus adalah Gereja Katolik. Selesai. Dan akhir dari keselamatan setiap pribadi, manusia berasal dari Kristus melalui Roh Kudus dan melalui gereja. Saya pikir ini penting dulu, saudara-saudariku yang terkasih. Deklarasi ini, Dominus Jesu, tidak menggantikan semua keputusan konsili, semua dogma yang ada. Ini hanyalah suatu panggilan sebagai gereja yang harus melanjutkan nubuat Yesus, perkataan Yesus dalam Yohanes 17:21, semoga mereka semua bersatu, dan juga panggilan dalam Yohanes 10 ayat 16 sampai 18. Saya juga harus juga ada kawanan di luar kawanan ini yang harus saya gembalakan, supaya mereka mendengarkan suaraku dan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Hasilnya kita mulai Lutheran mulai mendekati, Anglikan, Ortodoks. Kalau seandainya siapa lagi yang harus mengambil keputusan untuk inisiatif untuk menyatukan seluruh domba-domba yang hilang ini kalau bukan Gereja Katolik? Sedangkan yang lain berusaha memecahkan, Gereja Katolik berusaha untuk kesini. Yesus punya mau tuh semoga mereka semua bersatu, bukan terpecah-pecah. Oke. Saya pikir harus ditangkap dalam konsep seperti ini. Oke. Saya tambah sebentar satu lagi. Bahwa mungkin yang di luar sana, yang gereja di luar Gereja Katolik ini, mereka selalu mengatakan bahwa ketika ada konsili baru atau ada sinode baru, itu membatalkan dokumen-dokumen sebelumnya. Cara berpikir mereka itu begitu. Ya, kita lihat kitab suci kan, dengan hadirnya perjanjian baru bukan membatalkan perjanjian lama kan. Kehadiran Yesus dalam dunia kan bukan membatalkan kehadiran para pewarta, para nabi di sebelumnya. Jadi seperti kata Yesus mengatakan, saya datang untuk menggenapi. Nah, setiap dokumen atau konsili baru atau sinode baru para uskup atau gereja itu pertama adalah menjawab apa yang sedang terjadi di dunia, menjawab kebutuhan umat supaya umat tidak terpecah. Bagaimana kalau misalnya munculnya modernisme, bagaimana gereja melihat itu supaya umatnya kan tidak terpecah? Munculnya relativisme, bagaimana itu umat supaya jangan jatuh ke zina? Gereja punya indikasi, punya orientasinya. Jadi dokumen-dokumen yang dilahirkan oleh gereja itu sifatnya itu mengorientasi umat supaya umat bisa melihat secara jernih. Oh, ini yang dikatakan gereja untuk menanggapi gejala ini, atau kalau kita ucapkan dalam bahasa filsafat, fenomenanya begini. Jadi itu kita menjawab fenomena yang terjadi, bukan membatalkan yang sebelum, bukan. Tidak begitu. Misal kalau lahir anak pertama, lahir anak kedua, lalu membatalkan anak pertama, bukan anak saya. Kan bukan begitu juga kan? Jadi itu untuk melengkapi yang lalu, membaharui gereja itu dengan karya Roh Kudus. Setiap hari dia membaharui gerejanya, membaharui umatnya. Dengan dokumen-dokumen yang ada itu membaharui umat. Kira-kira begitu deh. Konteks masalah munculnya teologi kontekstual. Di Amerika Latin ada teologi kontekstual namanya, teologi pembebasan. Walaupun banyak tantangan sana sendiri, tapi itu kan jawaban dari kebutuhan gereja lokal. Dokumen-dokumen itu adalah kebutuhan dari gereja-gereja, dari Gereja Katolik untuk menanggapi perkembangan zaman yang sedang terjadi. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke. Melanjutkan apa yang disampaikan Romo Hero dan Romo Jeffrey dan Romo Jerry, bahwa Vatikan kedua tidak pernah membatalkan secara doktrinal apapun yang sudah menjadi secara doktrinal
diajarkan dalam konsili-konsili sebelumnya. Itu yang perlu dipahami. Hanya yang berubah, titik poinnya adalah pastoral. Dominus Yesus, saya melihat itu adalah bagian dari upaya pastoral untuk mendekati saudara-saudara kita. Bahwa memang kita mengakui baptisan yang diterima di dalam gereja-gereja lain, atau di dalam dokumen jelas, Konsili Vatikan Kedua jelas itu, bahwa kebenaran yang utuh dan penuh, sebenarnya ini bagian dari Romo Patris sebenarnya, secara epistemologis ya. Tapi saya juga sudah menjelaskan itu di dalam dua viti berkaitan dengan secara epistemologi itu. Bagaimana posisinya Gereja Katolik dalam dokumen Konsili Vatikan Kedua bersikap terhadap ortodoks, agama-agama lain, dan juga terhadap komunitas gerejawi. Maka denominasi Protestantisme itu dalam dokumen Konsili Vatikan Kedua dan dalam katekismus gereja tidak disebut sebagai sebuah gereja, tetapi sebuah komunitas gerejawi. Karena kepenuhan kebenaran hanya ada di dalam gereja Katolik. Nah, yang disebut gereja, masih disebut gereja, itu adalah ortodoks dan Katolik. Masih mengakui karena ada suksesi apostolik di sana dan ada sakramen di sana. Itu jelas sikap secara doktrinal dari Vatikan Kedua. Maka upaya-upaya dialog, pendekatan pastoral itulah yang perlu dilakukan. Romo Hero mengatakan itu beban, itu namanya beban dari gembala utama. Bahwa para paus setelah Vatikan Kedua harus berupaya untuk mendialog karena dia harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan Yesus kepada Petrus dan para penggantinya. Maka upaya-upaya untuk membangun dialog itu bukan merelativisir kebenaran yang utuh dan penuh di dalam gereja Kristus, tetapi supaya mengajak mereka masuk dalam persatuan yang penuh, seperti yang supaya bisa menjadi jawaban atas doa Yesus agar mereka bersatu, begitu. Harapannya di akhir zaman bahwa ini sudah bermuara dalam kesatuan yang penuh, begitu. Itu saja dari saya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Romo, apa bedanya doktrin dan dogma? Apakah perkataan dan tulisan bapak-bapak gereja bersifat dogmatis apa tidak? Itu Romo, makasih. Oke, Mungkin sebelum masuk ke dogma, Deo, engkau tolong bantu Lukas 22, 31, 32. Lukas 22 ayat berapa Romo? 22 31. Oh, 31 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Oke. Di sini kita melihat ada eksklusivitas untuk Petrus ya. Untuk mengkonfirmasi dari kalau kita lihat ke Vulgata Yunani, konfirmasi artinya semua yang belok-belok itu berbengkok-bengkok diluruskan kembali dalam pengertian ini. Jadi kalau perbedaan antara dogma dan doktrin adalah kumpulan seluruh dogma dan norma yang ada di dalam sebuah institusi, dalam hal ini gereja. Sedangkan dogma adalah hal-hal fundamental yang spesifik yang harus ditentukan oleh magisterium. Ini loh, dogma Maria. 1, 2, 3, 4. Jadi dogma adalah bagian dari doktrin, tetapi dogma ini ambil kepada hal yang lebih spesifik dalam pengertian itu. Dan tugasnya siapa dalam pengertian ini? Tugasnya magisterium untuk menetapkan ini spesifik, ini dogma. Karena itu dogma Maria dikeluarkan oleh siapa? Charlie. Oleh siapa yang harus mengeluarkan itu? Oleh siapa yang harus mengeluarkan? Menandatangani.
Paus. oleh Paus. Karena tugas yang diberikan Yesus kepada Petrus. Ketika engkau bertobat nanti, engkau harus mengkonfirmasi iman saudara-saudaramu. Tugas utama yang sebagai primus inter pares. Karena itu kalau kita hubungkan dengan Kisah 15 ayat 7, bahwa sejak semula saya dipilih dari antara kalian. Pada saat itu tidak satu pun yang protes. Yakobus tidak protes, Matius tidak protes, Andreas tidak protes. Semua tidak protes karena mereka tahu sejak semula Petrus dipilih. Dan melalui mulutku semua bangsa mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya. Ini hal yang harus kita lihat dalam konteks seperti itu. Jadi kalau kita mau pertanyaan bahwa dogma dan doktrin, doktrin adalah yang membentuk doktrin adalah semua dogma dan norma aturan yang ada di dalam sebuah institusi. Sedangkan dogma lebih kepada bagian spesifik dari sebuah doktrin dalam pengertian itu. Yang relasi dengan kesaksian hidup dan tulisan dari para bapak gereja adalah sebuah ekspresi dari cinta mereka kepada gereja di dalam kesatuan dalam pengertian ini. Tetapi kalau itu masuk ke dalam sebuah magisterium dalam pengertian konsili, keputusan bersama dalam sebuah konsili, maka seperti yang terjadi di konsili Yerusalem, Kisah 15 ayat 28. Ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami yang namanya kolegio apostolik, yang namanya kolegio episkopal. Semua memutuskan. Ini penting. Tetapi dalam kesatuan, bukan putus untuk memisahkan, memutuskan untuk memisahkan, tapi memutus untuk tetap bersatu. Contoh kecil dalam pengambilan keputusan terhadap dogma atau terhadap doktrin ajaran dalam gereja Katolik. Contoh kecil. Kisah 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Supaya Cukup. kepada Cukup. Sebab ini adalah keputusan Roh Kudus dan dia pakai dan di situ. Dan keputusan kami, artinya Roh Kudus yang bekerja di dalam para rasul. Seperti Kisah 1 ayat 2. Dikatakan bahwa semua perintahnya diberikan kepada para rasul melalui Roh Kudus. Ini penting. Jadi ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Karena apa? Karena Kisah 1 ayat 2. Dalam pengajaran, dalam perintah. Oke? sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Oke, ini dalam pengertian seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya nambahkan. Jadi, ya silakan. Ingat bahwa tiga pilar dari kekristenan yang dihancurkan oleh Luther, Zwingli, dan Calvin. Secara filosofis ya, bahwa kehadiran Luther, Zwingli, dan Calvin itu menghancurkan tiga pilar kekristenan. Alkitab, tradisi suci, dan magisterium. Dan menggantinya dengan sola scriptura yang tidak pernah diajarkan selama 1500 tahun sejarah gereja. Maka apa yang disampaikan oleh para bapak gereja, mereka itu siapa sebenarnya? Kadang-kadang banyak juga umat Katolik dan juga saudara-saudari terpisah Protestan yang ada di komentar di bawah. Ada tadi saya membaca juga, sudah dibisukan oleh moderator. Dia mengatakan sumber kesesatan itu adalah pendapat para bapak gereja. Kebalik, sumber kesesatan itu apa yang dikatakan Luther, Zwingli, dan Calvin yang tidak sesuai dengan ajaran selama 1500 tahun perjalanan sejarah gereja. Tunjukkan kepada kami ayat yang mengatakan sola scriptura itu di mana? Sola scriptura tanpa scriptura. Kan sebuah inkonsistensi internal. Itu secara logika saja nggak masuk. Akal sehat saja. Kalau belajar filsafat itu runtuh semua. Kalau semua para pendeta belajar filsafat itu, runtuh semua pengajaran Protestantisme itu. Karena baku tabrak. Jadi para bapak gereja itu siapa? Murid-murid para rasul
yang mendengarkan langsung pengajaran para rasul dan bagaimana menafsirkan perikop dan ayat di dalam Alkitab, maka kemudian pendapat mereka itu bagian dari tradisi suci yang hidup, yang menjadi salah satu pilar dari iman Kristen. Maka pilar kita, pilar iman Katolik itu bukan hanya Alkitab, tapi tradisi suci dan magisterium. Dan perlu diingat, semua kutipan yang saya sebutkan dalam pendapat para bapak gereja, cek lagi ke Katekismus Gereja Katolik dan semua dokumen Konsili Vatikan kedua, selalu ada catatan kaki yang merujuk pada pendapat para bapak gereja yang menjadi bagian dari tradisi suci yang hidup. Mohon dipahami, ini 3 pilar ini dalam iman Katolik ini. Jadi harus dibaca bersamaan dan selalu menjadi rujukan bersamaan. Nah, pendapat para bapak gereja ini kemudian dikutip menjadi ajaran magisterium. Maka misalnya dogma Maria dikandung tanpa noda dosa, itu semua para bapak gereja itu sudah mengajarkan itu sejak abad-abad awal. Hanya kemudian Paus ketika membuat dogma itu tidak berangkat dari ruang hampa, tapi berangkat dari tradisi gereja yang hidup. Lalu kemudian mempertimbangkan tradisi gereja yang hidup sejak abad-abad awal, lalulah ditetapkan sebagai sebuah dogma supaya ini diterima secara sah oleh seluruh umat Katolik dimanapun. Bahwa Paus ketika mengajarkan dogma itu bukan lahir dari ruang hampa, tetapi itu dia hanya menegaskan kembali apa yang sudah hidup dalam tradisi gereja sejak abad-abad awal. Itu tanggapan saya sebagai jawaban juga untuk pertanyaan yang kedua tadi. Oke, Pater, pakai pembuktian kitab suci. Dewa bantu dulu. Kisah 20 ayat 28 sampai 31, 32. Rata-rata semua, mayoritas dan hampir 99 bapak gereja adalah uskup ya, saudara-saudari. Dan ini tugas yang diserahkan kepada para uskup di dalam Kisah Para Rasul. Bukan main-main, Dew. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28 dan seterusnya. Karena itu, jagalah dirimu dan Dengar jagalah... Dengar bapak Protestan. Yang bilang bapak gereja yang aneh-aneh itu seperti itu tuh. Ini, dengar bapak ini nih. Perintah. Oke. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi uskup untuk menggembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Gereja singular. Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Lanjut. Karena apa nanti ada yang keluar dari kita dan ajar sesat itu. Lanjut sedikit. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. 31. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Cukup. Lanjut, air matanya Paulus. Mau kemana? Berjuang supaya tetap satu. Datang serigala, kasih sesat. Keluar dari dalam dan kasih sesat. Makanya perintah kepada para uskup. Rata-rata bapak gereja adalah uskup-uskup. Mereka punya tugas yang diberikan di sini secara biblis teologis. Oke, terima kasih.
Oke, pertanyaan berikutnya ya. Eh, apa itu relativisme? Dan apa batasan relativisme? Dan jika apa hukuman orang Katolik yang relativisme? Apakah boleh terima komuni? Itu Romo. Opa atau Jerry atau bagaimana kalian? Ketok kepala itu yang relativisme ini. Atau bagaimana? Siapa duluan? Opa, Ya, Jerry. saya jawab dulu soal terminologi. Seperti yang saya tadi jelaskan di kaum muda itu, dari saya kalau bicara soal relativisme dengan anak muda itu, saya tidak punya A, B, B, C, C. Tidak ada abu-abu di sini. Karena kita tahu dalam anak muda itu mudah sekali dalam jatuh dalam ini. Jatuh di sini itu mudah. Pengalaman saya mendampingi anak muda di sini itu harus mengatakan A, B, B. Tidak boleh mengatakan abu-abu. Tidak boleh. Saya mengatakan seperti yang saya bilang dari dalam pengajaran saya, dalam penyampaian saya bahwa saya mengatakan anak muda, gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan, sedangkan gereja-gereja lain didirikan oleh manusia. Kamu mau ikut yang mana? Mau yang didirikan oleh Yesus atau mau yang didirikan oleh manusia? Tinggal jawab saja. Kalau kau jawabnya kan Patir kan sama semuanya, kita ketemu saja. Ya sama tapi beda. Sama tapi beda. Bukan sama juga tapi sangat beda. Mungkin sangat beda, tidak sama. Maka saya bilang mengatakan begini, kalau kamu seorang Katolik, jadilah Katolik yang baik. Jangan suka jalan kesana kemari. Saya bilang, kalau kamu hari ini datang ke Katolik, minggu depan ke gereja lain, saya mengatakan kamu salah satu yang bidat, sesat. Saya langsung katakan begini dengan anak muda, sesat. Keluar dari gereja Katolik lebih bagus daripada kamu nanti kamu maju ke depan tidak jelas, ke belakang tidak jelas, kiri tidak jelas, kanan tidak. Nanti kamu akan berjalan di tempat, tidak tahu tujuanmu kemana. Itu saya mengatakan kepada anak muda di sini. Jadi kalau kita dalam kaitan anak muda, kita harus mengatakan relativisme ini memang sangat berbahaya untuk perkembangan iman anak muda, sangat berbahaya. Semuanya kan direlativisir semuanya. Tidak bisa. Misalnya begini, misalnya bilang, kan Pater di sana kan juga ada sakramen. Iya, tapi itu ilegal. Itu ilegal. Yang legal itu di sini. Kita harus katakan A, B, B. Tidak boleh kita demi dialog. Ya, ada hal tertentu kita boleh dialog, ya. Tapi dalam iman tidak ada namanya abu-abu. Tidak boleh. Jangan seperti ini, Kak. Muda di jalan, tua di rumah, muda di jalan. Itu kan relativis itu. Tidak boleh. Jadi bahaya sekali itu. Kita harus menolak itu dan kita harus kebenaran mutlak itu berasal dari Allah. Titik. Kebenaran yang mutlak itu dasarnya dari Allah. Apa kata Yesus? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tadi Pak Marsil mengatakan pendapat di Bapak Gereja yang memisahkan diri dari Gereja Katolik itu sesat. Titik. Karena Amerika Latin sekarang tanya kami dengan Romo Cafe dia. Di Amerika Latin ini setiap hari itu ada gereja baru, ada gereja baru tiap hari itu. Tiap hari itu. Lalu kita mengatakan mereka juga sama Kristen. Tidak sama, beda caranya. Beda. Karena itu harus saya mengatakan ini bahwa saya kadang-kadang dalam kaitan saya anak muda saya mengatakan kalau kamu orang Katolik tahu ke gereja Katolik, maka saya bilang ini jangan membaca kitab suci yang diberikan oleh gereja Protestan. Itu kitab suci ilegal. Itu bukan kitab suci kanon. Karena kitab suci kanon itu kitab suci yang berjumlahnya seperti orang Katolik. Kalau mereka ambil satu, itu tidak kanon, itu kitab suci ilegal. Harus katakan begitu. Kalau tidak nanti kita bahaya. Terima kasih banyak.
Oke, boleh saya tambah. Silakan, Romo. Jadi. Engkau dulu. Kalian tadi kami dua suruh omong. Oke, Om Deo tolong bantu dulu yang di Matius 5 ayat 37 itu. Matius 5 ayat 37. Ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jahat. Itu konsep relativis. Jadi kalau relativis masih antara ya dan tidak, ya mohon maaf, lahir dan batin. Di dalam Yesus hanya ada ya, tidak ada ya sekaligus tidak. Maka kalau kita lihat baca baik-baik Extra Ecclesiam Nulla Salus, paling pertama titik beratnya adalah menekankan kepada umat Katolik. You harus 100% Katolik, 100% Indonesia, kalau dalam konteks Indonesia. Maka itu di sana dikatakan, jelas penegasannya bagi orang Katolik. Sekali lagi, untuk orang Katolik, bahwa orang Katolik yang telah mengenal Kristus dan gerejanya, lalu tidak mengimaninya, itulah sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Apakah dia komuni? Nanti ya komuninya ya, saya kira di dalam gereja kaya akan rahmat. Salah satunya yaitu, Tuhan sudah menganugerahkan itu sakramen tobat. Datanglah. Kalau memang itu kamu, di dalam dirimu, kamu tahu bahwa kamu orang Katolik, tetapi masih ya dan tidak, saya kira kembali, di dalam Yesus hanya ada ya, tidak ada ya dan tidak. Sekali lagi, di dalam Yesus hanya ada ya, tidak ada ya dan tidak. Itu kalau masih ya dan tidak, itu namanya relativisme. Ini sama aja, ini sama aja. Tidak bisa. Jangan samakan Pater Jeffrey dengan misalnya pendeta dengan ini, kah? Jangan samakan kami begitu. Beda. Kita sekolah jungkir balik sampai begini. Beda dengan mereka yang kursus. Mereka kursus 3 bulan lalu jadi. Kami 21 tahun kalau hitung-hitung. Jadi jangan sama. Itu aja. Lanjut mungkin dari pater yang lain. Pamit ke yang lain. Ya, Pater pamit mungkin. Pamit duluan. Oke. Saya bagian bertanya sebentar untuk narasumber semua. Satu pertanyaan untuk semua nanti. Oke. Santo Paulus melawan relativisme. Galatia 1 ayat 13. Dia bilang saya orang Yahudi dulu. Ayat bahasa. Kalau saya ini orang Yahudi, 1:13. Saya ini orang Yahudi dan paling pintar di antara semua orang Yahudi. Tapi kenapa dia masuk Katolik? Kalau dia relativisme, kenapa tidak berada di Yahudi? Nanti Yohanes menjawabnya dalam Wahyu. Oke, Deo. Galatia 1 ayat 13. Dia bilang saya yang paling pintar dari semua kami, saya yang muda. Lalu kenapa saya masuk ke Kristen? Gitu kan? Dia menentang relativisme. Deo. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya gereja Allah dan berusaha membinasakannya. Oke, yang relativisme ini di ujung-ujungnya jadi pembinasa. Suka mau binasakan orang lain. Ini yang dalam pengertian ini. Oke, lanjut, Dew. Tanpa henti aku ingin membinasakan gereja. Ini loh, gereja Allah. Berarti Yesus punya gereja. Baca kembali ayat itu. Mana bilang Yesus ada gereja itu? Ya. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya gereja Allah dan berusaha membinasakannya. Lanjut. Dan di dalam agama Yahudi, aku lebih jauh, lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Tahan dulu. Tahan dulu. Kalau seandainya Paulus itu Protestan, dia pasti dapat uang banyak. Dia paling pintar dari semua kan? Dia bisa jual firman. Ini yang Paulus tidak buat. Baik, dia yang paling pintar loh dari semuanya. Tetapi dia nanti kemana dia dipanggil dan dia masuk kemana? Dia lanjut sedikit. Dia hidup dari kerajinan tangan malah. Iya, maksudnya itu. Dia bukan menjajakan firman, walaupun dia paling pintar. Oke, dari semua angkatannya. Dia lanjut, tetapi siapa yang panggil dia? Ya, saya ulangi ya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku
di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka Ingat, bukan cukup. Ingat, bukan untuk bangun denominasi, memberitakan untuk satu ajaran yang sama. Yang kedua, Santo Yohanes mau ketuk kepala semua mereka yang relativisme. Kepada Laodikia, Di Wahyu 3 ayat 14, akan gereja dimuntahkan. mengalami relativisme, Pater. Gereja mengalami relativisme. Dan apa kata Paulus di sini? Engkau tidak panas, tidak dingin. Maka saya perlu Muntahkan. tegur dan hajar kau supaya engkau bertobat. Ini penting. Baca. Wahyu 3 ayat Wahyu 14. 3 mulai ayat 14. Itu pamungkas Ya. tuh. Ya. Wahyu 3 ayat 14 dan seterusnya. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Oke, sekarang situasi gereja pada saat itu di Laodicea. Persis seperti yang relativisme ini. Engkau tidak panas, tidak dingin. Lanjut, Dew. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tahan dulu. Karena itu butuh ayat 19. Pater Jeff, lapis ada anak muda tuh. Ayat 19 ini. Yesus perintahkan Yohanes untuk tulis. Apa ayat 19? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kutegur dan kuhajar. Respek kepada gembala, kasih kepada domba, dan tongkat kepada serigala. Bertobatlah. Baca kembali ayat itu. Yang relativisme, tidak panas, tidak dingin. Jangan sampai Tuhan muntah kalian. Maka perlu apa? Ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 22. Tutup. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Yang 7 gereja tadi. Oke. Dengar itu yang relativisme. Butuh dihajar, butuh ditegur, dan bertobatlah. Oke, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan dari anak muda kepada Pater Jeff. Bagaimana cara berbicara dengan Tuhan seperti yang Pater Jeff maksud? Berbicara dengan Tuhan, pertama, milikilah waktu untuk berdoa pribadi. Dalam doa pribadi itu saatnya kamu berbicara dengan Tuhan. Itu pertama, itu siapkan waktu untuk berdoa. Berbicara dengan Tuhan itu saat berdoa. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus dan Santa Teresa yang lain itu mengatakan dari kanak-kanak Yesus, doa adalah dialog dengan Tuhan, bukan monolog. Saat kamu berdoa, saat itulah Tuhan berbicara dengan kamu dan kamu berbicara dengan Tuhan. Itu doa. Anak muda yang tidak berdoa akan mudah jatuh ke dalam pencobaan, sangat rapuh imannya. Mereka yang pindah ke sebelah itu karena mereka tidak kuat hidup doanya. Itu salah satu. Jangan dipikir, saya menemukan ini, itu tipu-tipu tuh. Itu tipu-tipu. Kalau mereka bilang, saya akan menemukan ini hidayah apa, itu tipu-tipu. Kamu itu karena kamu kan tidak pernah berdoa, kan? Kamu tidak pernah mengalami kasih Tuhan dalam hatimu, makanya kamu kan mencari yang lain.
Apalagi kalau yang artis-artis mereka itu tipu-tipu semua, itu barang dagangan, jual obat itu. Poin pertama, anak muda, kalau kamu ingin berbicara dengan Tuhan, milikilah waktu untuk berdoa. Di dalam doamu, kamu berbicara dengan Tuhan dan Tuhan berbicara dengan kamu. Setelah berdoa, kamu akan mulai berbicara tentang Tuhan, apa yang kamu terima waktu kamu berbicara dengan Dia di dalam doamu. Yang kedua, pergilah misa. Saat imam berkhotbah, saat itulah Tuhan berbicara dengan kamu. Saat imam membacakan Injil, saat lektor membacakan bacaan, saat itulah Tuhan berbicara dengan kamu. Lalu berikut ketika kamu menerima komuni, saat itulah Tuhan masuk di dalam dirimu. Maka setelah misa apa kata pastor? Pergilah dalam damai Tuhan. Dan saat itulah kamu akan berbicara tentang Tuhan setelah kamu mengalami Tuhan di dalam gereja. Dan yang keempat adalah baca kitab suci. Teman-teman muda, baca kitab suci, jangan hanya baca WA dari pacar setiap hari. Baca juga kitab suci setiap hari. Kitab suci adalah WA pesan cinta dari Tuhan untuk kamu. Kalau kamu baca kitab suci setiap hari, Tuhan, kamu sedang membaca WA-nya dari Tuhan. WA kasih sayang. Kamu butuh apa? Kamu lagi sedih, baca kitab suci. Ada WA dari Tuhan tentang kamu lagi sedih. Kalau lagi senang, baca kitab suci. Ada pesan dari Tuhan untuk kamu ketika kamu senang. Kamu menangis, baca kitab suci. Ada pesan Tuhan untuk kamu menangis. Ya, itu jawaban saya. Saya itu milikilah waktu untuk berdoa, misa, dengarkan misa. Jangan datang misa duduk di bangku paling belakang. Kan anak muda kan begitu. Bangku yang paling belakang anak muda, ujung lagi tuh. Anak muda bisa duduk tuh. Ya Pater, mereka mengenal apa kata Yesus. Yang terbelakang akan menjadi yang pertama. Nah, kalau ini tidak bisa. Kalau anak muda tidak bisa begitu. Tidak bisa yang pertama terakhir, tidak bisa. Itu yang terakhir akan menjadi yang pertama untuk pulang maksudnya. Datang terakhir untuk pulang pertama nanti. Kita maksudnya mereka di belakang. Mereka jaga parkir saja. Saya melanjut sedikit. Penekanan Pater di kitab suci, ternyata Paulus sudah menekankan itu kepada Timoteus. 2 Timoteus 3 ayat 15. Sejak kecil kamu sudah membaca kitab suci, sudah mengenal kitab suci. Orang muda tidak mau baca kitab suci. Paulus kepada Timoteus bilang, sejak kecil kamu mengenal kitab suci. Dan kitab suci itu berguna untuk apa? Dew, bantu dulu. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Lanjut, berguna untuk apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, itu yang pertama. Oke, penegasan kepada orang muda. Yang kedua, persahabatanmu dengan dunia itu menjadikan engkau musuh Allah. Orang muda, hati-hati itu. Yakobus 1 ayat 4. Hati-hati. Persahabatanmu dengan dunia menjadikan engkau musuh Allah. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus 4:4. Oh, Yakobus 4:4. Ya. Yakobus 4:4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Oke, yang pertama, hawa nafsu. Penyebab kedua, orang muda. Ya, ayat 2-nya deh. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Oke, dampak sosial. Yang ketiga ayat 3-nya. Tidak tahu berdoa.
Karena kadang orang muda minta apa dalam doanya? Atau kamu juga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dan ayat 4 ngomong tentang persahabatan dengan dunia yang menjadikan kita musuh Allah. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ben. Maaf Jeff, hanya kasih tambah sedikit yang kau. Oke. Salah berdoa karena minta untuk kepuasan hawa nafsu. Relasimu sosial, dan yang kedua relasimu dengan dirimu sendiri. 3 poin penting. Cintalah kepada Allah dalam segala hal, cintalah kepada sesama seperti dirimu sendiri. Jadi ini akar dari sebenarnya konflik esensial di dalam tubuh seorang orang muda yang kita harus lihat bagaimana. Karena kalau ada konflik intern dari dia sendiri, dengan dirinya sendiri akan berdampak sosial. Dan itu juga berdampak kepada relasi spiritualnya dengan Tuhan. Dan ketika 3 hal itu tidak ada harmonis, tidak keharmonisan, maka dia akan membawa hidupnya ke dalam persahabatan dengan dunia. Karena itu ada pepatah Latin katakan bahwa, Spanyol katakan secara jelas bahwa, dime con quien anda y te diré quién eres. Katakanlah kepada saya dengan siapa kamu berjalan, maka saya akan mengatakan siapakah engkau. Oke, terima kasih. Oh Pak, Nah, saya macamnya tambah lebih banyak dari Ya Jeff. silakan, Romo Jere. Romo Jere mau menambahkan? boleh. Ya, saya teringat ketika kami beberapa tahun lalu mengikuti kegiatan di Bandung, di Pratista. Lalu, ya di sana ada refleksi. Lalu kemudian saya menuliskan satu judul kecil bahwa nomor WA Tuhan, nomor WA Yesus. Itu refleksi itu saya terinspirasi karena mengingat kembali moto tabisan saya, ayat kitab suci. Belajarlah padaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Nah itu yang menjadi, saya katakan itu nomor WA-nya Tuhan yang saya ada pada saya. Menyambung apa yang dikatakan Opa Jeff tadi, Pater Jeff. Teman-teman OMK, itu kadangkala ya kita lihat, mungkin kadang sebatas, tidak semuanya ya, tidak semua. Kadang hanya ada yang sebatas duduk di belakang, ada yang ngurus parkir, ada yang ngurus urusan cari dana, lalu kemudian belum selesai misa mereka sudah sibuk sini, sibuk sana, dan lain sebagainya. Ada yang tadi masih bertanya, bagaimana cara berdoa yang baik? Lalu, apa ya, tadi Pater Jeff sudah katakan, Pater Cafe sudah katakan. Kalau bagi saya mengatakan bahwa doa itu ambil waktu dan berdoa. Doa itu adalah me time saya dengan Tuhan. Me time-mu berkualitas enggak? Jangan tunggu kamu diputusin pacar baru datang me time. Itu bukan doa. Itu atau bukan doa yang baik dan benar dalam hal tertentu. Atau mungkin mau tes CPNS baru datang, Pater doakan kami, doa sampai rosarium putus. Ya itu baik juga sih. Tetapi motivasinya, movernya, apa yang menggerakkanmu itu yang kurang pas. Maka saya bilang me time kita itu, kita harus, saya kadang-kadang mengatakan, OMK teman-teman orang muda, you harus punya nomor WA Tuhan. Ayat favoritmu, itu yang menjadi spiritmu. Kalau you nggak punya spirit, maka relasimu akan rusak. Misalnya kita, anak muda yang saya menuliskan, anak muda yang tidak berdoa dengan baik, relasinya akan rusak dengan, seperti tadi Pater Cafe sudah singgung, dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dengan sesama, dan lain sebagainya. Nah, apa ya? Doa itu juga kemudian menjadi latihan rohani. Serius enggak you latihan? Kalau you menjadi pebasket yang handal ya harus latihan dong. Seminggu berapa kali? You harus kalau mau doa mau dikabulkan ya jangan hanya duduk di belakang dong. Belum selesai misa kamu sudah pulang duluan. Datang terlambat, pulang duluan, tidak dapat berkat. Repot juga ini. Maka kita kira bahwa memang OMK itu hik et nun. Mereka itu kekuatan gereja saat ini.
Tapi kalau kita lihat, kadangkala dihadapkan pada, ya seperti tadi Pater Jeffrey, kita lihat secara holistik, keseluruhan. Dari aspek psikologisnya, aspek latar belakang keluarganya, aspek antroposnya, aspek sosioekonominya. Mungkin karena tekanan sosioekonomi, lalu di tempat kerja dia harus begini-begini. Mungkin ketika berdoa kurang tenang. Ya, saya selalu mengatakan bahwa upgrade dan update dirimu. Di mana kamu upgrade dan update? Di dalam gereja. Karena di luar gereja itu banyak virus. You harus punya antivirus yang kuat, antibody yang kuat, yaitu ayat kitab sucimu dong. Harus punya yang kuat. Maka saya selalu mengatakan, kalau orang muda you mau berkualitas, kualitas itu ada dalam Yesus, di dalam gereja. Maka jadilah anak muda yang berkualitas. Hidupmu juga menjadi kualitas yang baik. Jadi itu hanya tambahan saja Opa Jeff dan teman-teman. Terima kasih Coach Charlie. Oke, pertanyaan terakhir ya. Apa itu invisible ignorance? Dan apakah dengan adanya invisible ignorance menyatakan bahwa ada keselamatan di luar gereja Katolik? Silakan Romo. Mungkin saya tanggapi dulu sebelum Romo Hero dengan pendasaran biblisnya ya. Invisible ignorance itu adalah mereka yang karena ketidaktahuan, oleh karena tidak ada, ya sederhana lah, kita jelaskan secara sederhana daripada kemudian rumit ya. Karena di situ, di pulau itu tidak ada gereja Katolik, tidak ada orang yang mengajarkan tentang Yesus, tidak ada orang yang mengajarkan tentang gerejanya Yesus, gereja Katolik. Itu contoh praktisnya. Realnya di situ. Kalau tidak ada yang mengajarkan tentang Yesus, tentang gereja Katolik, gerejanya, maka Tuhan bisa menyelamatkan mereka jika mereka oleh karena hati nuraninya mencari kebenaran dan kemudian melakukan apa yang diajarkan Yesus meskipun dia tidak mengenal dari pewartaan gereja Katolik. Hal ini tidak berlaku. Ini kita kembali lagi ke nomor yang sering di framing di TikTok ini. Hal ini tidak berlaku bagi mereka yang di situ ada gereja Katolik. Di situ tahu ada gereja Katolik, di situ gerejanya Yesus. Tahu tentang Yesus. Bahkan diwartakan juga di ruang-ruang publik kayak gini. Tetapi berkeras hati, terus menolaknya dan menentangnya. Ada bahaya mereka tidak diselamatkan. Itu ditegaskan itu. Ada bahaya mereka tidak diselamatkan. Yang tahu tentang gereja Katolik, tahu tentang Yesus, tetapi tidak mau bertahan di dalamnya. Ini bagi umat Katolik yang murtad. Dan memilih untuk keluar. Ada bahaya dia tidak diselamatkan. Tetapi bagi mereka yang tahu, sudah tahu bahwa ini gereja Katolik, ada gereja yang didirikan Kristus, tapi terus menentangnya, bahkan menolaknya, bahkan menjelek-jelekannya. Untuk saudara-saudari kita yang terpisah, yang tahu bahwa ada gereja Katolik di Indonesia. Gereja Katolik ada di mana-mana kok. Tetapi dengan hati yang tertutup menolak, ada bahaya tidak diselamatkan. Itu konsekuensi dari nomor itu. Itu kalau secara dogmatis ya. Sekarang kembali ke Romo Hero, biblisnya. Karena Romo Hero terlalu sering ulas dasar biblisnya soal ini. Karena sering dengan PSA di Markus bertanya soal hal ini ya. Oke, penting sekali saudara dan saudariku yang terkasih. Ingat bahwa 1 Timotius 2 ayat 4 ada 2 poin penting di situ saudara-saudariku. Mengetahui atau tidak mengetahui. Pater Marcel sudah menekankan Lumen Gentium 10 yang diambil dari Roma 2 sebentar. Oke. Sekarang kita melihat proses seperti itu. Mengetahui dan tidak mengetahui. Oke. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Yang pertama, yang menghendaki semua orang selamat. Yang pertama. Yang kedua, jangan selamat bodoh sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Pertanyaan mendasar di sini, mereka tidak tahu apa-apa. Karena tidak ada yang mengajarkannya. Yang dalam statement seperti ini. Tetapi persoalan yang keluar dari kekatolikan artinya tahu tetapi tidak mau tahu. Atau yang kedua, yang protestantisme, Protestan tahu tetapi tidak mau menerima pengetahuan akan kebenaran. Dan siapa yang harus mengajarkan kebenaran itu? Ya, gereja 1 Timotius 3 ayat 15 Deo. Dia menjadi dasar dan tiang penyangga kebenaran supaya dia bisa meneruskan itu dalam Efesus 3 ayat 10. Oke, sekarang 1 Timotius 3 ayat 15. Dan yang pertama, yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Persoalan dengan mereka, yang tadi pertanyaan adalah, Charlie, mereka tidak tahu ya. Mereka tahu atau tidak tahu? Tidak tahu. Dalam bagaimana nanti? Sekarang dalam kasus mereka yang tahu tetapi tidak mau tahu. Oke. Deo. Mereka tidak mau tahu bahwa gereja adalah dasar dan tiang penyangga kebenaran. Apalagi yang protestantisme. Iya, 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Tahan, Deo. Kembali lagi Charlie menggunakan kata engkau tahu. Tahu kembali pengetahuan bahwa engkau harus hidup sebagai keluarga Allah. Engkau tahu bagaimana harus hidup sebagai keluarga Allah. Keluarga ini tidak terpecah-pecah. Kerajaan yang terpecah-pecah akan binasa. Tetapi keluarga Allah ini tidak terpecah-pecah. Engkau tahu dengan mau harus hidup sebagai keluarga Allah. Tapi kita belum tahu keluarga Allah itu apa, Deo. Lanjut. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini, bagaimana mereka harus hidup? Mereka tahu bagaimana harus hidup sebagai keluarga Allah? Pertama, Kisah 2 ayat 42. Apa yang harus mereka buat sebagai keluarga Allah, sebagai gereja nih? Sebagai gereja adalah dasar dan tiang penyangga kebenaran ini. Mereka harus hidup tuh seperti ini. Yang pertama, Deo. Apa yang mereka harus hidupi? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajarannya siapa? Rasul-rasul. Semua denominasi yang tidak bertekun di dalam pengajaran apostolik bukan keluarga Allah yang adalah dasar dan tiang penyangga kebenaran. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran para rasul. Yang kedua, dan dalam persekutuan. Dan koinonia, tidak 60.000 denominasi. Yang ketiga, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Oke, sekarang untuk mereka yang tahu, Charlie, untuk mereka yang punya kitab suci, ada perjanjian baru, 27 kitab yang dibawa dari kita, tapi tidak mau menerima kebenaran, satu-satunya kebenaran dalam gereja yang didirikan Yesus, berbahaya. Berbahaya dalam pengertian ini. Sekarang, jawaban untuk mereka yang tidak tahu, Roma telah menulisnya, Roma 2, 12-16. Mereka, bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki perjanjian baru, perjanjian lama, hukum Taurat dalam pengertian ini, nanti mereka akan dihakimi menurut apa? Oke. Roma 2 ayat 12 sampai dengan 14 ya, Romo? 16. Sampai 16, oke. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan... Tangkap. Pertanyaan Marcel.
Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak mempunyai hukum Taurat, artinya agama lain, bangsa lain yang tidak kenal kitab suci, yang tidak kenal hukum Taurat, lanjut Deo. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Lanjut. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Tahan dulu. Dalam hari penghakiman, sesuai dengan Injil yang diwartakan, standar Injil di sini. Nanti kita kembali ke standar Injil. Sesuai dengan Injil yang diwartakan, Deo. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Sekarang kita kembali ke standar Injil. Persoalan di sini, sola fide tidak menghilangkan perbuatan. Tetapi orang yang beragama lain yang tidak mengenal hukum Taurat, mereka melakukan hukum Taurat, sebab siapa yang dibenarkan adalah mereka yang melakukan hukum Taurat, bukan mereka yang mendengarkan hukum Taurat. Artinya perbuatan nyata mereka seolah-olah hukum Taurat ada di dalam hati mereka. Karena itu pada saat penghakiman anak manusia datang, maka mereka akan dihakimi menurut apa yang ada di dalam hati nurani sesuai dengan standar Injil yang diwartakan. Sekarang kita kembali ke standar Injil, Matius 16:27. Pada hari penghakiman ketika anak manusia datang, setiap orang akan dihakimi menurut apa? Kalau mereka yang telah menghilangkan perbuatan hanya menekankan sola fide, hati-hati hati-hati. Nah, standar Injil di dalam penghakiman, Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 24 ayat 29. Matius 24 ayat 29. Dapat nggak ya? Coba. Ya. Matius 24 ayat 29. So, segera siksaan Romo ini, Romo, tentang kedatangan anak manusia. Ya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap. Dan bulan 4 ayat 29. Matius 4 ayat 20. Matius 4 ayat 29. Oh, Matius 4 nggak sampai 25, Romo, sorry. 5 kalau itu. Matius 5. Iya. Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau. Yohanes. Sebentar. Yang penting sebentar ketemu Yohanes 5 ayat 29 tidak harus Matius. Tadi Matius 4 tidak ada 29 ya? Iya, tidak ada, Romo. Oke. Cukup. Nanti Matius 25 tapi ayat 40 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Oke, sudah. Soal perbuatan nanti kiri dan kanan. Standar Injil di dalam penghakiman. Sebentar ketemukan ayatnya. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih. Jangan sampai mereka yang tidak mengenal Injil
selamat daripada mereka yang mengenal Injil. Itu kecemasan Pater Jeff. Dan sampai mereka yang tidak mengenal Injil, perbuatan mereka lebih manusiawi, lebih dekat dengan Tuhan Allah daripada mereka yang menghilangkan perbuatan, hanya menekankan sola fide. Hati-hati itu. Hati-hati itu. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Tidak ada lagi orang Yahudi dan tidak Yahudi. Sunat dan tidak sunat. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Saya punya kecemasan di sini. Protestan bertobatlah. Jangan sampai Islam dan yang lain selamat daripada kamu. Galatia 5 ayat 6. Iya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hati-hati itu. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Tanpa kasih, iman tidak bisa apa-apa. Oke, kira-kira seperti ini Marcel. Jadi saya punya kesamaan. Jangan sampai mereka yang tidak mengenal hukum Taurat dan Injil selamat daripada kita. Makanya itu relate dengan dokumen Konsili Vatikan kedua. Bagaimana gereja mengajarkan tentang hubungan dengan agama-agama lain. Itu bukan tanpa dasar biblis, Charlie. Ini banyak yang ditolak juga oleh bocil-bocil yang juga sering muncul di komentar-komentar di VT-VT saya. Kayaknya para fans SSPX yang menolak beberapa dokumen dari Vatikan kedua terkait dengan ajaran yang terkait dengan relasi antara gereja Katolik dengan agama-agama lain. Dasarnya jelas itu di dalam Alkitab. Dan itu juga dikatakan juga oleh para bapak gereja. Itu para bapak gereja juga mengajarkan itu. Bahwa mereka bisa saja dibenarkan oleh karena apa yang mereka lakukan sesuai dengan Injil. Tapi karena oleh ketidaktahuan, mereka tidak mengenal Kristus sebagai juru selamat dan tidak mengenal gerejanya yang didirikan oleh Kristus. Tapi bagi mereka yang tahu, ini untuk mereka yang ngakunya berasal dari mantan suster kah, mantan frater kah, yang kemudian menjadi ustadz-ustadz di Indonesia ini. Ya. Jadi mereka yang jelas tahu tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat, tahu tentang gerejanya yang didirikannya, tetapi kemudian dengan sadar tahu dan mau meninggalkannya, mereka ada bahaya tidak diselamatkan. Itu makanya Vatikan kedua tidak pernah membatalkan secara doktrinal apapun yang diajarkan oleh gereja sejak abad-abad awal. Yang berubah adalah pendekatan pastoral. Dialog tanpa relativisir. Kita bisa bekerja sama untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih baik. Kita bisa bekerja sama dengan saudara-saudari kita yang beragama lain. Tetapi tidak merelatifkan iman Katolik kita dan membuat kita meninggalkan iman Katolik ini. Karena itu tantangannya kita hidup di Asia ini, khususnya di Indonesia. Kadang-kadang umat Katolik jatuh dalam semangat suam-suam kuku tadi, seperti yang dikatakan dalam Wahyu tadi. Tidak panas, tidak dingin. Ingat bahwa akan dimuntahkan. Katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Ini berkaitan dengan prinsip-prinsip iman. Kita bisa bersaudara, berakrab di dunia kerja, di tempat kerja kita dengan saudara-saudari kita beragama lain. Tetapi dalam hal iman, tidak ada ruang bagi relativisme. Karena hanya Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, itu ditekankan dalam Konsili Vatikan kedua. Kalau mau selamat secara penuh, tanpa melewati jalan sulit, beriman pada Yesus, dan menerima sakramen-sakramen dalam gerejanya. Saudara-saudari kita yang tidak mengenal Yesus dan gerejanya bisa diselamatkan, iya.
tetapi jalan yang harus mereka lewati itu lebih sulit untuk mencapainya. Makanya dalam kesetiaan dengan pewartaan para rasul, kesetiaan dengan penafsiran para bapak gereja, gereja Katolik tetap mengajarkan kepenuhan kebenaran hanya ada dalam Kristus dan gereja yang didirikannya, yaitu gereja Katolik. Itu saja tambahannya. Oke, terima kasih. Sekarang Pater Michael, silakan. Koca, boleh saya nambahkan ini? Baik, terima kasih. Silakan. Silakan Pak Pater Jerry. Sorry. Ya, saya membacakan saja yang dari Katekismus Gereja Katolik 847. Bunyinya seperti ini. Sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya, tetapi dengan hati tulus mencari Allah, dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata, dapat memperoleh keselamatan. Jadi itu tentang mereka. Lalu dari Lumen Gentium 16. Akhirnya mereka yang belum menerima Injil memiliki hubungan dengan umat Allah dalam berbagai cara. Pertama-tama kita harus mengingat umat yang kepadanya wasiat dan janji-janji diberikan, dan dari mereka Kristus dilahirkan menurut daging. Karena para leluhur mereka, umat ini tetap paling dikasihi Allah. Karena Allah tidak menyesal atas karunia-karunia yang diberikannya, atau atas panggilan-panggilan yang diberikannya, namun rencana keselamatan juga mencakup mereka yang mengakui Sang Pencipta. Pertama-tama di antara mereka ada umat Muslim yang mengaku memegang iman Abraham. Bersama kita menyembah Tuhan yang satu dan penuh belas kasihan, yang pada hari terakhir akan menghakimi umat manusia. Allah juga tidak jauh dari mereka yang mencari Allah dengan Allah yang tidak dikenal dalam bayangan-bayangan, karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dan seterusnya, bahwa Lumen Gentium 16 dan KGK tadi itu menegaskan pentingnya bahwa mereka yang dengan tulus mencari rahmat keselamatan, mereka juga punya kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Jadi jangan sampai sudah kenal gereja, kenal Yesus, tapi pura-pura tidak kenal tadi itu. Ya, itu yang repot itu. So, makanya saya bilang, masa dunia saya modern ini nggak kenal Kristus dan gerejanya ya. Saya kira itu itu tidak jelas bahwa ciri kita orang tidak jujur itu. Zaman dulu misionaris jungkir balik kan, naik kapal berbulan-bulan untuk mewartakan sabda Tuhan. Masa zaman semodern ini kita ndak kenal Kristus dan gerejanya. Apalagi ya tetangga-tetangga RT 16 ya, itu salah satu cirinya ya tidak jujur lah. Itu aja. Ya, jadi mereka itu juga diselamatkan karena rahmat ya. Itu yang harus digarisbawahkan ya. Ya, sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya, tapi dengan hati tulus mencari Allah, dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata, dapat memperoleh keselamatan kekal. Jadi di sana ada pengaruh rahmat, dan mereka mencarinya dengan tulus hati. Bukan hanya sekedar rahmat, tetapi mencarinya. Bukan hanya sola gratia, tetapi ada perbuatan di sana. Mencarinya dengan tulus hati, bukan mencari-cari. Itu. Ada usaha di situ. Iya, betul. Ada effort. Terima kasih. Ya, silakan Pater Michael. Baik,